It's your golden shine. It's your golden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Sarah, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami sehingga Ibu dapat berkenan hadir dalam podcast virtual melalui Zoom meeting ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 57, nama Safira Permatayu, STB 5043, Prodi Teknik Pemasyarakatan B bersama 3 rekan lainnya. Izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Politeknik Ilmu Kesehatan Angkatan 57, nama Dirgantara Putra Caniago, STB 5010, Prodi Teknik Kesehatan kelas B. Izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 57, nama Emrisik Albaresi, STB 5025, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 57, nama Lajeng Waranto, STB 5023, Prodi Teknik Pemasyarakatan B. Izin Bu Sarah, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga Ibu senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam bekerja ya Bu. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mewawancarai Ibu sebagai narasumbernya mengenai pengamalan sila keempat Pancasila di UPT Pemasyarakatan. Tentunya tugas wawancara ini dilakukan untuk memenuhi nilai ulangan akhir semester di mata kuliah Pancasila. Izin Ibu, boleh dijelaskan terlebih dahulu saat ini Ibu Sarah bertugas di mana dan di bagian apa? Baik, jadi untuk saat ini saya bertugas di UPT Lapas Perempuan kelas 2 Jakarta. Saya bekerja di bagian energi penjagaan sudah 4 tahun. 4 tahun lebih kira-kira, hampir 5. Siap Ibu, berarti Ibu terhitung sejak tahun 2018 ya menjadi petugas pemasyarakatan di Lapas Perempuan kelas 2 Jakarta. Betul, jadi sejak awal PMT saya di Regu Penjagaan WS. Siap Bu. Berarti sudah banyak juga ya pengalaman suka dan duka yang Ibu alami selama bekerja. Lumayan sih banyak karena namanya 5 tahun kan kerja di bagian penjagaan. Bisa diceritakan sedikit Bu, apa saja pengalaman yang telah Ibu dapatkan, khususnya pengalaman yang paling berkesan bagi Ibu selama ini dalam menghadapi warga binaan? Yang pertama jadi lebih banyak belajar tentang karakter manusia sih. Mungkin kita sebelumnya kan nggak tahu, mungkin kita cuma kenal beberapa orang aja. Kalau ini kan di lapas kan silih berganti ya kan. Ada yang mungkin masa tahannya sebentar, ada yang mungkin masa tahannya lama. Jadi kita jadi banyak kenal karakter berbagai macam orang sih. Baik Bu, berkenaan dengan tema wawancara kita pada malam ini, yaitu terkait penerapan sila keempat Pancasila di UPT Pemasyarakatan. Tentunya Ibu sudah tahu ya mengenai apa itu isi dari sila keempat dari Pancasila, dan jika dikaitkan dengan penerapannya di UPT Pemasyarakatan, khususnya di Lapas Perempuan kelas 2 Jakarta, itu seperti apa ya Bu? Sila keempat ya. Sila keempat itu kan bunyi itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan kan. Menurut saya sendiri secara garis besar itu artinya berarti memiliki bahwa warga negara Indonesia mempunyai hak dalam memilih ya kan, contohnya itu
Jadi warga binaan pun walaupun punya masa pidana di dalam lapas, walaupun dia harus menjalani masa pidananya atau hukumannya itu, tetapi hak mereka dalam menggunakan suara, salah satunya ketika pemilu nanti, itu tetap diberikan sebagaimana mestinya. Jadi bukan berarti karena mereka dipidana atau sedang dihukum, mereka tidak mendapatkan hak untuk memilih, ya kan? Mereka tetap mendapatkan haknya, karena apa ya, sebagaimana mestinya sih, soalnya kan rata-rata di sini kan di atas usia 17 tahun ya. Jadi mereka sih udah punya apa sih hak pilihnya, kecuali kalau mereka belum di bawah belum 17 tahun ya kan, namun sudah menikah itu juga kan dapat kan. Bukan, mereka juga bukan anggota TNI atau Polri yang lagi dicabut hak pilihnya untuk memilih sih. Jadi sebenarnya untuk implementasi sederhana itu di sini masih ada, ketika ada pemilu yang sudah saya rasakan beberapa kali di lapas ya, mereka tetap bisa memilih dan bebas untuk memilih siapapun yang mereka mau. Siap, Bu. Berarti dari pihak lapasnya sendiri juga memfasilitasi warga binaan ya, Bu, dalam menggunakan hak suaranya saat pemilu tersebut. Iya betul sih, karena kan dari pihak registrasi sendiri juga kalau tidak salah tuh ada pelatihannya juga kan. Biasanya setahun sebelum pemilu tuh ada pendataan siapa saja yang punya KTP atau enggak untuk pemilih kan. Karena kan syarat utamanya itu memiliki KTP kan. Biasanya nanti yang belum ada KTP atau KTP hilang biasanya dibantu oleh petugas register gitu. Jadi semuanya mendapatkan hak pilihnya. Sejauh ini, apabila sudah mendekati pemilu, apakah ada kendala, Ibu, mengenai pendataan pemilih, khususnya bagi warga binaan Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta? Oh, kalau kendala sih jarang ya, biasanya lancar-lancar aja. Paling ketika eh, mungkin yang kayak KTP-nya hilang atau apa sih, gitu biasanya kendalanya begitu. Atau mungkin untuk ya sih biasa gitu aja. Lebihnya semuanya ketika waktunya pemilu sudah rapi semua sih. Jadi udah dapet perpanggilannya nanti begitu waktunya. Siap, Bu. Terima kasih. Mungkin bagi rekan lainnya ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Sarah selaku narasumber. Izin Ibu, izin bertanya Bu. Baik. Bagaimana peran staf lapas dan dalam membina dan menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kerakyatan pada para narapidana? Baik, jadi kita di sini kan bukan satpam aja ya, jadi kayak uh, apa ya, penjaga tahanan juga ya kan punya peran penting. Jadi di sini tuh dalam lapas itu bukan satu apa aja, tapi juga ada penjaga tahanan juga yang memiliki peran penting dalam membina dan apa ya, mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila itu ya kan. Khususnya tadi seperti yang saya sebutkan, yaitu di pada sila kerakyatan pada narapidana ya kan. Eh Jadi ada beberapa faktor juga ya yang mempengaruhi peran petugas lapas dalam hal ini ya kan. Yang pertama, kita tuh sebagai petugas lapas juga kita pertama tuh harus tahu dulu dan paham dulu mengenai nilai-nilai dari Pancasilanya itu sendiri ya kan. Jangan sampai kita mau sosialisasi tapi kita nggak paham. Jadi kitanya juga sebagai petugas harus paham dulu dan tahu dulu nih ya kan, apalagi tentang sila kerakyatan ini supaya dapat apa ya, supaya kita dapat sampaikan dengan baik ke warga binaan kita yang di dalam ya kan. Jadi menularkan dan bisa apa ya, kita bisa menularkan nilai-nilai tersebut ke warga binaan di dalam. Terus kemudian juga komunikasi kita juga harus baik ke dalam warga binaan ya kan. Kita harus bisa bicara dengan baik dan efektif supaya eh, apa ya, warga binaan itu paham gitu dengan apa sih yang dimaksud dengan nilai Pancasila gitu ya kan. Apalagi banyak sini mungkin yang mereka yang apa ya, yang mungkin secara pendidikan kurang ya kan. Jadi ketika kita penyampaian bahasanya terlalu tinggi, jadi mereka nggak akan paham ya kan. Jadi cara penyampaiannya itu kita harus dengan contoh kehidupan sehari-hari supaya lebih tepatnya gitu. Khususnya di sila kerakyatan ini supaya dapat tersampaikan dengan jelas.
Kemudian juga tadi kan udah tahu nih, kita udah paham, terus kita komunikasiin, terus setelah kita komunikasiin kita lakukan juga pembiasaan dan praktiknya. Nah, di sini juga nih yang agak susah di pembiasaan dan praktiknya ini. Kenapa? Karena dalam kehidupan lapas ini ya kan, lapas ini tuh seperti sebuah apa ya, istilahnya itu sebuah organisasi atau negara kecil gitu, negara dalam negara gitu. Nah kan, eh, jadi tuh dalam pembiasaan atau praktiknya tuh pasti susah ya kan. Nah, dalam sila kerakyatan ini kita tuh harus bisa nih pembiasaan sama praktiknya tuh gimana ya kan, supaya nanti para warga binaan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya itu bukan mengamalkan dalam kehidupan di lapas saja, tapi ketika mereka sudah bebas dan keluar pun mereka masih ingat nih, mereka masih bisa melaksanakan nilai-nilai dari Pancasila itu, ya kan? Eh, Contohnya nih ya kan, misalkan kita tuh masih jauh ya sebagai petugas lapas, harus kita sendiri dulu nih yang contoh, jadi contoh ya kan. Jangan sampai kita sampein atau kita kasih tahu ya kan, kamu harus begini 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 ya, tapi kita sendiri tidak mencontohkan hal yang baik kepada warga binaan itu. Tuh. Terima kasih, Ibu. Mungkin rekan-rekan lain ada yang mau bertanya? Silakan. Baik, Bu. Menanggapi pertanyaan dari rekan Dirga, izin bertanya, Ibu. Tadi Ibu kan berbicara mengenai petugas lapas yang harus memiliki pemahaman terlebih dahulu sebelum mengedukasi warga binaan. Lalu yang ingin saya tanyakan adalah, apakah ada sosialisasi terlebih dahulu terhadap petugas di lapas, seperti misalnya didatangkan eh, ahli ataupun pelatihan ataupun seminar bagi petugas lapas, baik itu petugas administrasi ataupun dari petugas penjagaannya itu, Bu, terkait tentang pemahaman nilai Pancasila ataupun wawasan kebangsaan. Di sini, Bu. Baik, jadi sebelum kita menyampaikan, biasa kita di lapas juga mendapat sosialisasi terlebih dahulu ya dari orang-orang yang lebih paham gitu ya kan. Jadi kita juga nggak asal menyampaikan aja. Jadi setiap ilmu atau setiap info yang kita sampaikan kepada warga binaan, sebelumnya kita juga udah dapat dulu nih ya kan, entah dari seminar seperti yang tadi Mbak Safira sampaikan, ada juga mungkin dari tata nilai bela negara, ada pelatihannya juga. Jadi kita tuh nggak asal ngomong aja gitu ke warga binaan. Jadi kita dilatih dulu gitu. Baik, Bu. Izin bertanya, apakah peran dari atasan, baik itu kepala seksi ataupun kepala subseksi di tempat Ibu bekerja, juga memiliki kontribusi dalam memberikan pemahaman kepada para pegawai, Ibu? Itu tentu sih Mbak, soalnya kadang kita itu kan untuk regu pengamanan sendiri kan sebelum bertugas selalu ada apel serah terima penjagaan kan. Nah gitu itu atasan seperti kayak kepala seksi, kepala subseksi biasanya nanti akan memberikan amanat. Nah di amanat itu biasanya ada petunjuk-petunjuk atau informasi-informasi baru yang gak harus sebenarnya dari seminar aja gitu, tapi mungkin mereka ikut diklat lalu sampaikan ke kita melalui apel itu, dan nanti kita akan sampaikan kembali ke warga binaan di dalam. Baik, Ibu. Selain sosialisasi dari para pimpinan kepada anggotanya, apakah pimpinan juga terjun langsung untuk memberikan sosialisasi kepada warga binaan, atau hanya dilimpahkan saja ke anggotanya untuk selanjutnya anggotanya diteruskan kepada warga binaan tersebut, Bu, mengenai nilai Pancasila ataupun sosialisasi mengenai hal apapun? Apakah pimpinan itu langsung memberikan sosialisasi kepada warga binaan, Bu? Oke baik, jadi untuk sosialisasi sendiri biasanya kan kalau untuk di lapas ini ya biasanya akan ada pengumuman dulu secara tertulis, nanti begitu pengumuman ditempel pimpinan akan memberikan sosialisasi langsung. Biasanya kepala lapas juga ikut memberikan sosialisasi kepada warga binaan
tidak hanya untuk nilai Pancasila ya, beberapa informasi juga banyak yang sampaikan seperti contoh program asimilasi di rumah itu juga kadang disampaikan langsung oleh pimpinan di lapas. Baik, untuk rekan yang lain barangkali ada yang ingin ditanyakan. Baik Bu, izin bertanya terkait tadi yang disampaikan oleh rekan Safira dan Dirga, menurut Ibu apa saja sih tantangan dan hambatan dalam menerapkan pengamalan sila kerakyatan di lembaga pemasyarakatan dan bagaimana cara mengimplementasikannya? Oke, baik. Di sini mungkin yang pertama itu menurut saya keterbatasan sumber daya ya, karena menurut saya jumlah petugas dengan warga binaan itu kan tidak apa ya, tidak sesuai gitu, lebih banyak warga binaan, walaupun untuk di lapas saya saat ini tuh warga binaannya nggak terlalu banyak ya, tidak seperti di lapas-lapas laki pada umumnya, cuman tetap perbedaan yang jauh antara jumlah petugas dan warga binaan menjadi salah satu faktor dari tantangannya itu. Kemudian juga ada lagi mungkin keterbatasan akses dan informasi ya, mungkin tentang kebijakan pemerintah atau hak asasi manusia mungkin seringkali agak lambat kami mendapatkannya ya, sehingga menjadi sedikit masalah dalam pengamalan sila kerakyatan. Kemudian juga keterbatasan fasilitas, walaupun mungkin kami punya ruangan hall atau aula, tapi terkadang tidak apa ya, tidak cukup semua gitu di situ. Jadi mungkin di situ salah satu kendalanya menurut saya. Lalu juga mungkin warga binaan sendiri kadang tidak apa ya, kadang kita kasih tahu secara lembut atau baik-baik tuh belum tentu mereka mau paham atau mau mengerti gitu. Jadi kadang kitanya sebagai petugas harus sedikit keras, sedangkan itu tuh sebenarnya udah nggak boleh gitu ya kan, menurut HAM ya kan. Jadi itu sih tantangan sama hambatannya. Baik Bu, terima kasih Bu. Izin Bu, izin bertanya mengenai tantangan dan hambatan yang dialami. Lalu bagaimana cara mengatasi tantangan dan hambatan dalam pengamalan sila kerakyatan di lembaga pemasyarakatan tersebut, Bu? Kalau menurut saya mungkin yang pertama sih gampangnya kita mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga atau organisasi masyarakat yang berhubungan dengan pengalaman atau pengembangan nilai-nilai etika kerakyatan dan demokrasi ya kan, sehingga mungkin implementasinya lebih sesuai gitu ya kan. Kemudian kita juga bisa merancang atau membuat program-program pelatihan, bukan hanya untuk narapidana tapi juga mungkin untuk petugas agar lebih menguatkan nilai-nilai etika kerakyatan dan demokrasinya. Kemudian juga untuk petugas mungkin lebih meningkatkan akses manusia akses terhadap kebijakan pemerintah. Ini juga termasuk untuk saya, jadi kayak lebih melek untuk membaca info-info terbaru ya kan, mengenai perkembangan ya tentang nilai-nilai Pancasila, karena kan nilai-nilai Pancasila itu kan nggak cuma stuck di tahun itu gitu ya kan, setiap tahun akan terus berkembang ya kan. Kemudian juga bisa juga kita nih yang petugas ini diberikan pendidikan atau pelatihan, contohnya salah satunya mungkin pelatihan bela negara ya kan. Terus yang terakhir mungkin meningkatkan apa ya, pengajaran tentang hak asasi manusia sih ya, sama nilai-nilai kerakyatan di lingkungan lapas. Baik, Ibu. Untuk selanjutnya, pengamalan dari sila keempat Pancasila tersebut jika dikaitkan dengan persatuan dan kesatuan bangsa yang terjadi di Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta itu seperti apa ya, Bu? Nah, Mbak, boleh juga nih, Bu. Bagaimana pengamalan dari sila kerakyatan di lembaga pemasyarakatan yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa?
Ya itu sih ketika kita ada konflik coba kita selesaikan sih ya, jangan lebih saling mendengarkan sih, bukan cuma konflik itu kan bisa terjadi antara petugas dengan petugas ataupun petugas dengan warga binaan. Jadi ketika ada konflik mungkin diselesaikan dengan baik-baik, dicari dulu akar masalahnya apa gitu ya kan. Karena kan di sini tuh kita tujuannya untuk membina kan, jadi harus bersatu apalagi antar petugas gitu, jangan sampai kita terpecah belah gitu. Karena kan sini yang dibutuhkan kan korsa juga ya kalau di lapas ya kan, untuk menghadapi warga binaan yang dan kita nggak tahu karakternya gimana nih, tiap harinya suka berubah-ubah. Barangkali rekan yang lain ada yang ingin ditanyakan? Eh, Di sini Bu, izin bertanya, bagaimana peran masyarakat dalam mendukung pengembangan Pancasila khususnya sila kerakyatan di lembaga pemasyarakatan? Terhadap siapa mas? Maaf. Sila kerakyatan di lembaga pemasyarakatan. Baik, kalau menurut saya peran masyarakat ini mungkin ada beberapa ya. Satu mungkin yang penting itu masyarakat itu mempunyai peran aktif ya dalam partisipasi dalam membentuk aktivitas dan tindakan yang dilakukan oleh petugas dalam lembaga pemasyarakatan ya kan. Jadi hal itu harus diwujudkan gitu, kayak dalam bentuk pengawasan ya kan, pengaduan atau laporan tapi ke pihak yang berwenang dan bertanggung jawab ya, dan arti tidak melakukan hal-hal yang apa pelaporan itu yang jelas gitu ya kan. Yang kedua mungkin melakukan aksi-aksi nyata untuk menghindari tindak kekerasan dan pemerkosaan terhadap narapidana. Jadi kok bisa narapidana dilakukan pemerkosaan? Bisa kalau misalnya ada tamu datang dari luar ya kan, kemudian melakukan hal yang tidak ya kan. Jadi kayak masyarakatnya sendiri juga harus ngerem gitu ya kan. Nah diharapkan tindakan ini juga bisa membantu menciptakan lingkungan yang kondusif dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian juga masyarakat juga harus mendukung pembangunan karakter yang membantu dan menginspirasi rekan-rekan warga binaan untuk berubah menjadi pribadi yang baik. Di sini contohnya itu banyak banget ya. Kadang beberapa warga binaan yang takut banget ketika kembali ke dalam keluar lapas, mereka tidak diterima oleh warga sekitar ya kan. Di sini masyarakat itu penting banget untuk mendukung si mantan warga binaan ini dengan cara memberi motivasi, dukungan moral ya kan. Kalau perlu mungkin lumayan membantu mereka untuk mencari lapangan pekerjaan setelah bebas, karena seperti yang kita tahu untuk mendapatkan pekerjaan setelah mereka bebas dari lembaga pemasyarakatan mungkin agak susah ya, karena untuk menciptakan SPPK saja mungkin akan ada tanda bahwa mereka bekas narapidana atau warga binaan ya kan. Jadi sini peran masyarakat apa ya lumayan tinggi lah dalam menciptakan apa ya, dalam implementasi nilai sila kerakyatan gitu, karena di sini kadang masyarakat tuh masih takut gitu sama warga binaan, takut mereka berbuat yang macam-macam, padahal kan nggak kayak gitu. Terus juga mungkin masyarakat juga harus memperkuat nilai-nilai demokrasi dan toleransi gitu ya kan. Jadi masyarakat itu harus paham bahwa setara, bebas, dan kedaulatan itu prinsip dari negara yang demokrasi gitu ya kan. Gitu kalau menurut saya. eh, Baik Bu, Izin Ibu. izin bertanya Bu. Tadi kan sudah bertanya mengenai pengamalan sila yang ada di lembaga pemasyarakatan, kemudian peran staf lapas dalam membina dan menyelesaikan nilai-nilai Pancasila khususnya sila keempat, kemudian juga kebijakan serta tantangan dan hambatan. Kemudian kali ini saya bertanya mengenai dampak positif Bu. Bagaimana sih positif dampak positif yang dihasilkan dari menerapkan sila keempat dalam lingkungan kerja dan kehidupan sehari-hari di UPT pemasyarakatan? Baik. Jadi kan sila keempat ini kan arti itu kan secara nggak langsung artinya kerjasama yang menguntungkan ya kan.
Jadi itu punya banyak banget sih dampak positifnya dalam lingkungan kerja ataupun kehidupan sehari-hari di UPT kemasyarakatan. Yang pertama nih contohnya itu meningkatkan produktivitas dan kinerja. Jadi dalam lingkungan kerja penerapan sila keempat dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kinerja pegawai UPT kemasyarakatan yang saling bekerja sama. Kemudian juga membangun hubungan kerja yang harmonis, lalu juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, ya kan? Lalu juga bisa meningkatkan kualitas pertahanan karena dapat ada kerjasama yang menguntungkan antara pegawai masyarakat dan warga binaan dapat membangun hubungan yang positif dalam memperbaiki kondisi lingkungan kerja. Lalu yang terakhir mungkin membangun budaya kerja yang baik. Dengan ada kerjasama yang paling ini pegawai dan narasumber yang dapat membangun budaya kerja yang positif dan memotivasi untuk saling membantu. Baik Ibu, mungkin yang pertanyaan terakhir, lebih tepatnya eh, apa harapan atau apa yang ingin Ibu sampaikan khususnya bagi kami sebagai seorang taruna dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan untuk kedepannya dalam arti untuk berkontribusi di UPT Pemasyarakatan nantinya, Bu. Harapan ya mungkin harapannya mungkin kalian kan calon pemimpin kan harapannya mungkin kalian bisa memberikan dampak positif sosial yang baik gitu kepada kami gitu ya kan dalam bidang usia dalam bidang pangkat ya kan gitu sih terus juga bisa membawa perubahan yang lebih baik dalam masyarakatan ya khususnya dikarenakan lihat beberapa berita-berita negatif saat ini ya kan jadi ya ya membawa dampak yang baik lah untuk pemasyarakatan atau apa ya dari yang baru gitu ya kan memberikan pikiran positif. Nah kan saat ini kita tuh lagi julid-julidnya banget kan di mata masyarakat ya kan mengenai berita-berita yang bagus yang kita masih dengar. Baik Ibu, Eh, mungkin sudah cukup ya rekan-rekan. Tidak ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan. Iya, cukup Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Selamat. Apakah ada yang ingin disampaikan dari rekan Jalu dan rekan Albaresi? Sebelumnya terima kasih Bu telah menyempatkan waktunya bisa membagi ilmu dan sekedar sharing kepada kami Bu. Semoga kita kedepannya mendapatkan ilmu dan pengalaman yang Ibu berikan bisa bermanfaat bagi kami kedepannya. Saya terima kasih Bu. Terima kasih Bu atas waktunya Bu. Semoga juga ya Mas, semoga menjadi ya pemimpin yang baik di depan. Baik, sebagai penutup di akhir acara ini, saya mewakili 3 rekan lainnya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah diluangkan oleh Ibu sebagai narasumber. Dan kami berharap di kesempatan selanjutnya Ibu dapat memberikan berbagai pemahaman dan informasi mengenai lembaga pemasyarakatan. Dan tentunya akan kami terapkan lagi dan tentunya akan kami terapkan berbagai ilmu yang telah Ibu sampaikan pada malam ini. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf Ibu. Terima kasih banyak. Untuk Ibu saya dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom ini. Ya, terima kasih. Julid ya. Siap, terima kasih Bu.